Oke, balik lagi bareng gue Doni Zola di TV sebelah. Kali ini gue akan bahas mengenai sejarah futsal di Indonesia. Kalau sejarah futsal dunia mah lo bisa googling banyak, tapi sejarah futsal Indonesia kayaknya nggak banyak sumber yang bisa lo dapat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel TV sebelah ini ya, juga like, comment and share ya. Di komen lo mau bikin konten apa ngomong aja sama gue ya, kalau gue ada waktu gue bikin lah. Oke, kita akan mulai sejarah futsal Indonesia. Sejarah futsal Indonesia gue bagi 3. Pertama, awal masuk futsal di Indonesia. Yang kedua, eranya Badan Futsal Nasional menggelar Liga Pro Futsal Indonesia saat itu namanya. Lalu yang terakhir adalah era Federasi Futsal Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haritanu Sudibyo. Oke, kita akan mulai era awal masuk pertama kalinya futsal di Indonesia. Jadi setahu gue itu tahun 99 itu ada Bung Roni Pati ya, almarhum Bung Roni Pati yang merupakan legenda sepak bola Indonesia bersama Bapak Wandi Batang Taris. Nah, dua orang ini adalah yang bisa dibilang pionir futsal Indonesia ya. Kita bicara Bang Wandi itu adalah komite futsal di zaman eranya Pak Azwar Anas, sedangkan Bung Roni sendiri itu mantan pelatih gue di Asiop. Nah, itu Bung Roni sendiri itu adalah yang menyebarluaskan bagaimana program latihan futsal dan lain-lain. Karena Bung Roni sendiri tahun 2000 itu gue baca beliau mendapatkan coaching klinik dari AFC mengenai futsal. Nah, itu adalah dua orang yang paling penting di awal futsal Indonesia memulai katakanlah perkembangan futsal di Indonesia. Bang Wandi Batang Taris sendiri adalah tokoh dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFC 2002. Waktu itu gue sebagai penonton, gue nonton langsung di Istora. Itu Indonesia bisa menang lawan Cina Taipei waktu itu, lalu seri lawan Kirgistan, dan selanjutnya kalah lawan Jepang. Nah, itu akhirnya Indonesia gagal lolos dari grup. Tapi yang menarik, pelatih dan pemainnya itu semuanya orang sepak bola, karena nggak ada orang yang main futsal saat itu ya. Dari pelatih itu ada 2 pelatih kawakan sepak bola Indonesia, ada Sartono Anwar dan juga Suatom Imam. Coach Sartono itu dari Jawa Tengah dan Suatom Imam itu dari Semen Padang, dari Sumatera Barat. Sedangkan pemain-pemainnya ada almarhum Listiato Raharjo di posisi golkiper, itu kiper Pelita Jaya saat itu. Lalu juga ada Zulkarnain di posisi golkiper, ada Stanley Mamuaya dari Manado, ada Yayan Tumena ex Primavera, lalu ada juga Bang V atau Vera Suta Barat yang merupakan legenda futsal Indonesia. Juga ada asisten pelatih Persita Tangerang saat ini Francis Wawengkang, Ikomang Atnyana, Romi Dias Putra, ada Paulus Anton Krey. Nah, Bung Paulus ini sekarang pegang PON Papua yang sedang berlangsung di Papua. Lalu juga Arifin Adrian Mardiansah, Khairil Anwar Ohorela yang terkenal dengan Pace, pemain Persebaya, dan juga Muiz Atakwin. Nah, itu adalah para pemain sepak bola semua. Di tahun 2002 pada saat Timnas Futsal Indonesia pertama kali berlaga di internasional. Nah, itu era awal masuknya futsal di Indonesia. Sekarang setelah era awal masuk futsal Indonesia itu, kita tuh kedatangan pelatih asing asal Iran. Yang pertama yaitu Nasir Saleh. Coach Nasir Saleh sendiri membawa Indonesia peringkat 3 AFF ya. AFF pertama kali itu tahun 2000 yang Indonesia ikuti itu 2003, yang juaranya Thailand. Kita peringkat ketiga saat itu ngalahin Kamboja. Dan kita meraih peringkat 3. Pertama kalinya kita ikut AFF. Selanjutnya 2004 pelatih itu ada banyak, ada Coach Justin, Bang Haryanto juga sempat jadi pelatih. Nah, prestasi kita tuh selalu masih di bawah Thailand saat itu. Sampai sekarang sebetulnya juga sih masih di bawah Thailand. Nah, itu era awal masuk futsal di Indonesia. Selanjutnya, ini gong yang paling penting. Badan Futsal Nasional waktu itu ketuanya Bapak Cembi Hutapea itu menggulirkan Liga Pro Futsal pertama kali tahun 2006-2007. Kenapa gue bilang 2006-2007? Karena memulainya di tahun 2006 dan berakhirnya itu tahun 2007. Klub Indonesia pertama yang menjuarai Liga Pro itu adalah Biang Bola ya. Sekarang pemain-pemainnya udah jadi pelatih. Ada Denny Handoyo, ada Ahmad Saibani, ada Benny Hera, ada kiper juga
Abu Bakar. Nah itu adalah pemain-pemain yang pertama kali menjuarai Liga Futsal Indonesia ya. Nah itu era Liga Pro dimulai 2006-2007. Juaranya adalah Biang Bola, runner up-nya Mastrang Jakarta, dan peringkat ketiganya tuh Elektrik PLN Jogja. 2008 Liga kembali digulirkan. Itu sekarang Elektrik PLN yang jadi juara. Biang Bola runner up, IPC Pelindo Jakarta menjadi peringkat ketiga saat itu. Nah 2009 Elektrik PLN masih menjadi juara, namun 2010 hegemoni dari Elektrik PLN tuh dihempaskan oleh Harimau Rawa Riau. Gue inget banget nih, gue nonton di tenis indoor saat itu adu penalti paling lama karena melibatkan semua pemain ya gitu. Terakhir itu kalau nggak salah Adel Lesmana, kiper Elektrik PLN saat itu gagal, dan akhirnya Harimau Rawa berhasil menjuarai Liga Futsal Indonesia tahun 2010. 2011 mulai IPC Perindo dengan tim nasionalnya lah, bisa dibilang materi-materi Jelanila Janibi, Sokrates Matulesi, lalu juga ada Kesar Silitonga, itu berhasil membawa juara dengan mengalahkan LT PLN di final. 2012 IPC Pelindo juga mempertahankan gelar, tapi lagi-lagi belum ada klub yang bisa 3 kali berturut-turut saat itu, karena 2013 Elektrik PLN Cosmo ya kan menggagalkan hegemoni si IPC Pelindo Jakarta. Lalu tahun 2014 itu sayangnya kompetisi itu stop. Saat itu Indonesia lagi di ban dan pergantian peralihan dari Badan Futsal Nasional ke Federasi Futsal Indonesia. Nah ini adalah era selanjutnya Federasi Futsal Indonesia. 2014 Bapak Haritanu Sudibyo itu menjadi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Nah ini kita tahu Bapak Haritanu nih bos media besar ya. Bahkan katanya tuh MNC Group itu terbesar se-Asia Tenggara. Ini sebuah angin segar bagi futsal karena akhirnya di tahun 2014 punya peluang untuk siaran langsung. Namun sayangnya setahu gue ya, waktu itu kan gue juga lagi persiapan untuk Famos Mataram saat itu. Sayangnya saat itu Liga nggak digulirkan, dan Liga baru digulirkan 2015, di mana hampir semua pertandingan itu disiarkan langsung, baik secara live streaming maupun di TV nasional kayak MNC. Karena kan ada 2 TV yang nyiarin tuh saat itu, MNC sama iNews. Nah inilah baru tuh keran-keran katakanlah pemain-pemain tuh mulai terbuka lebar, karena masuk TV tentu pelatih-pelatih pemain juga semakin banyak dikenal. Juara pertama itu IPC Pelindo 2 Jakarta. Jadi IPC Pelindo 2 Jakarta ini udah 3 kali juara, nyamain Elektrik PLN Cosmo saat itu. Ya, udah 3 kali juara. 2015 tahun pertama finalnya itu gue inget banget berantem ya. Itu berantem selesai peluit dibunyikan itu IPC Pelindo itu menghadapi Pinky Boys Makassar. Itu gue ada di STTD Cibitung. Wah, gila rusuh banget. Ya nanti lo bisa lihat video tayangannya tuh. Rusuh banget. Lanjut di 2016 sebuah kejutan terjadi ya. Ada Black Steel FC Manokwari, tim promosi yang langsung menjadi juara, dan Black Steel saat ini menjadi satu-satunya tim yang bisa menjuarai Liga Indonesia melalui jalur promosi. Ya, ini gila banget sih. Saat itu pelatihnya Coach Sayan Karmadi dengan materi pemain ada goalkeeper, ada kiper timnas sekarang Iksan Rahardian, lalu ada Panji, dan tentu talenta-talenta dari Papua, salah satunya Ardiansah Runtuboy. Black Steel saat itu mengalahkan Famos FC Mataram. Saat itu dilatih oleh almarhum Coach Bonsu, yang sayangnya di final mereka kalah melalui adu penalti. Nah, di tahun 2017 Famos Mataram tuh berbenah parah. Seluruh pemain-pemain terbaik diboyong ke sana. Hasilnya mereka juara. Nggak cuma juara, pertama kalinya ada pelatih asing yang mampu menjuarai Liga Futsal Indonesia, itu Famos Mataram bersama pelatih asal Belanda Hisam Benshamu. Coach Hisam sendiri berhasil membawa Famos juara di tahun 2017. Namun di tahun 2018 Famos Mataram tuh berganti pelatih ke Reza Falah Iran, tapi lagi-lagi mampu juara ya, mengalahkan saat itu SKN FC Kebumen. Nah itu 2 kali berturut-turut Famos juara bersama pelatih asing. Setelah juara, pemain-pemain terbaik Famos termasuk Bambang Bayu Saptaji, Suni Rizky, dan banyak pemain-pemain top level lainnya itu pindah. Ada yang ke Bintang Timur, ada yang ke Halus FC, ada juga yang ke SKN. Akhirnya Famos menggunakan pemain-pemain yang bisa dibilang saat itu mediocre. Tapi inilah bagaimana seorang Reza Falah yang masih membesut Famos Mataram membuktikan bahwa dia pelatih yang berkualitas dan membawa Famos Mataram juara di tahun 2019
dengan mengalahkan Black Steel Manokwari. Nah ini pertandingannya juga rusuh juga nih, karena Famos tuh mendapatkan penalti di sekitar 1 menit terakhir yang mampu dieksekusi oleh Nandi Sukma, dan habis itu wah udah rusuh. Timpuk-timpukan tuh penonton Black Steel saat itu. Itu luar biasa, final yang sangat luar biasa. Saat itu Black Steel itu pakai pemain asing asal Thailand. Terakhir akhirnya Black Steel mampu juara di tahun 2020 pada saat seorang pelatih asal Thailand yaitu Coach Hami membawa mereka menjadi juara dengan di final mengalahkan SKN FC Kebumen. Itu adalah daftar panjang juara-juara Liga Futsal Indonesia dari era BFN hingga Federasi Futsal Indonesia.